pagi-pagi dengan riang hati, ayo teman-teman kita sekolah. Bangun pagi-pagi dengan riang hati, pamit ayah bunda minta restunya sampai sekolah nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Subhanallah. Ya bunda sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita ketemu lagi dalam rangka terus mencari ayat-ayat Allah, menggali ayat-ayat Allah dalam rangka Parent Education Series, dalam rangka mencari air-air yang menjadi pemancing untuk mengeluarkan air yang sebenarnya dari dalam diri kita. Karena di dalam diri kita itu ada air, ada sumur yang penuh dengan air. Air-air pendidikan, termasuk pendidikan anak kita. Ayah bunda sekalian, beberapa waktu terakhir kita mendapatkan sebuah fenomena di daerah Duku Atas, yaitu Citayam Fashion Week yang sekarang sedang dibubarkan itu. Sebuah fenomena yang terjadi pada mungkin anak-anak seusia anak-anak kita. Mudah-mudahan nggak ada anak-anak kita yang ikut acara tersebut, tapi viral ya. Sampai kemudian beberapa daerah juga udah mulai ikut-ikutan. Di Malang juga pengen niru juga kayak kita yang Fashion Week. Di Bukit Tinggi ya, baru juga dimulai semacam Fashion Week kayak begitu. Ya baru-baru sih sopan ya. Tapi pelan-pelan nanti kayak kita Fashion Week juga mulai deh kampanye LGBT. Di Bukit Tinggi Fashion Week nggak ada masalah apa-apa, pakaiannya juga bagus, pakaian adat. Tapi lihat aja pelan-pelan ya, karena pertumbuhan LGBT terbesar di Indonesia adalah Sumatera Barat, ya kampung halaman saya. Nanti LGBT-nya pelan-pelan muncul, karena memang ada yang akan menggerakkan, ada yang mensponsori, ada yang membiayai. Nah, kita barangkali udah sering dengar apa yang saya sampaikan ya. Ini secara umum adalah akibat dari lahirnya generasi udah balik belum akhir, remaja bukan pemuda, hobinya bersenang-senang ya. Hawa nafsu dikemukakan, akal untuk pengendalian hawa nafsu itu belum terbentuk dengan baik. Balik udah terjadi di umur 9, akhirnya baru terjadi di umur 27. Nah, hari ini kita akan membahas satu tema. Salah satu hal yang terpenting untuk membuat anak-anak kita itu mampu mengendalikan nafsu-nafsunya, hasrat-hasratnya untuk liar, untuk tampil secara tidak benar dan sebagainya.
untuk mampu mengendalikan dirinya, yaitu mendidik anak-anak kita dengan keterampilan berpikir, dengan kecakapan berpikir. Dan ini terutama tugas ayah. Mendidik akal itu ayah bunda, karena akal itu terdiri dari hati dan pikiran, hati dan otak. Hatinya dididik oleh bundanya, otaknya dididik oleh ayahnya. Pusatnya akal itu sendiri bukan di otak tapi di hati. Maka Allah berfirman, afalam yasirru fil ardi fatakuna lahu qulubun yaqiluna biha. Kenapa mereka enggak berjalan di muka bumi yang dengan itu hatinya dia jadikan untuk akal. Jadi pusatnya akal ada di hati. Tapi akal itu berasal dari kata ukul, ikatan. Ikatan antara apa? Antara hati dan otak. Khusus untuk berpikir adanya di otak. Maka di ayat yang saya sampaikan tadi, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang mempergunakan akal. Siapa itu? Orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, serta berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Ayah bunda sekalian, akal, pikir banyak fungsinya. Satu tadi untuk mengendalikan nafsu, makanya ada istilah akal dan nafsu. Yang kedua untuk memecahkan masalah, mengambil keputusan berdreasi, untuk mendekati kebenaran dan mencari kebenaran. Bahkan kalau ada orang tuanya salah-salah didik terhadap dia, kalau dia berakal, dia akan mampu meluruskan yang salah. Saya seringkali bilang, daripada nyalah-nyalain orang tua salah didik anak, mendingan anak itu dididik akalnya. Karena setiap manusia menyalah-nyalahkan sesuatu di luar dirinya, Allah itu selalu balas balik. Apalah takilur, kenapa kamu gak gunakan akal kamu? Aku begini nih gara-gara ayah kami ngedidik aku gak benar. Apalah takilur, kenapa kamu gak gunakan akal kamu? Aku ini kan gara-gara godaan setan. Apalah takilur, kenapa kamu gak gunakan akal kamu? Akal mampu mendidik diri sendiri. Saya paling gak suka ajaran parenting yang suka nyala-nyalain orang tua. Orang tua tuh utang pengasuhan. Orang tua tuh menimbulkan luka pengasuhan. Tuh anak-anaknya jadi inner child. Tuh orang tua tuh parenting toxic. Yang menariknya adalah Islam, setiap kali anak menyalahkan orang tua, maka Allah menyalahkan anak itu. Intinya satu, apalah takilun, kenapa tak kau gunakan akal? Indah sekali kalau kita bisa mendidik akal anak. Yang kurang-kurang diajari oleh orang tuanya bisa dia lengkapi dengan akal. Yang salah diajarkan orang tuanya bisa dikoreksi dengan akal. Yang belum diajarkan oleh orang tuanya bisa dia tutupi sendiri dengan akal sehat. Nah, tapi kurang kita sekarang mendidik akal fikir itu. Anak kita bisa troubleshooting, tapi tidak bisa solution making. Bisa problem solving, tapi nggak bisa solution making. Anak-anak ITB itu apa cerdas? Mengerjakan soal-soal bisa, menyelesaikan masalah kecil dalam hidup nggak bisa. Otaknya cerdas, tapi tak berpikir, tak berakal. Jangan ditanya, di sana itu banyak anak baru masuk S1 mampu mengerjakan soal S3. Saking cerdasnya. Tapi jangan ditanya kalau mereka ada masalah pergaulan, nggak bisa menyelesaikan. Apa korbannya? Nyilet-nyilet deh. Gampang sekarang kalau lihat mahasiswa udah mulai ke kampus pakai lengan panjang, nah semalam habis nyilet. Kenapa? Nggak bisa nyelesain masalah itu.
Bisa problem solving tapi nggak bisa solution making. Antara zikir dan fikir. Hari ini kita akan membahas tentang berpikir. Apa fungsi lain dari berpikir? Benar sekali. Baik, kita mulai. Inilah kemampuan manusia yang membuat malaikat bersujud. Ayah bunda, apakah ayah bunda mengira manusia itu Allah jadikan khalifah karena akhlaknya bagus? Itu alasannya malaikat lebih layak. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, dan berkatalah Allah kepada para malaikat, aku akan jadikan khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Akankah engkau jadikan khalifah di muka bumi makhluk yang suka membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu, sedangkan kami itu mensucikan engkau, memujikan engkau, mengagungkan engkau. Kok malah makhluk pembuat kerusakan yang kau pilih? Bukan kami yang gak pernah bikin kerusakan, hanya memuji, mensucikan dan mengagungkan engkau. Malaikat mengira kualitas akhlaknya lah yang lebih pantas untuk menjadi khalifah, sebagaimana kebanyakan orang tua tidak menganggap itu. Kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun, aku mengetahui apa-apa yang kalian tidak tahu. Ternyata kata kuncinya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, Allah ajarkan kepada Adam nama-nama semua. Yang diajarkan bukan bendanya, tapi nama-namanya, konsepnya. Summa aradum ala malaikati qalu abi'uni bi asma'iha ulai kuntum shadiqun. Lalu kemudian ditantang para malaikat, coba kalau memang kamu layak jadi khalifah, sebutkan nama-nama itu. Lalu apa jawab malaikat? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Berkatalah para malaikat, nerah, masukin kau ya Allah, kami itu enggak tahu kecuali kalau dikasih tahu. La ilma lana, kami enggak tahu, illa ma 'allamtana, kecuali kalau dikasih tahu. Berarti bedanya dengan Adam apa? Ilmu malaikat itu perpustakaan, apa yang diajarkan itu yang dia bisa sampaikan. Apa yang dikasih tahu itu yang dia tahu. Malaikat itu hanya bisa mengkonsumsi ilmu, dia itu kayak perpus dan buku fotokopi. Dia tidak bisa memproduksi ilmu. Yang membedakannya dengan manusia adalah kalau kepada malaikat dikatakan A sama dengan B, B sama dengan C, malaikat cuma bisa ngulang. Tapi kalau kepada manusia diajarkan A sama dengan B, B sama dengan C, A sama dengan B, B sama dengan C. Aha, kalau gitu A juga sama dengan C. Dua ilmu berkembang dari tiga, mengalami kombinasi, mengalami sintesis. H2O2 H2O. Pendidikan kita sekarang ingin menjadikan anak sebagai malaikat. Dia masuk surga. Gak pernah ingin mendidik anak jadi Adam. Saya Hakim Salman justru bilang, aku ingin didik kalian jadi Adam agar kalian jadi khalifah. Kami gak mau lagi berbuat perusahaan. Gak mau jadi khalifah. Gak mau berbuat perusahaan. Gak mau jadi khalifah. Maaf kontroversial gitu omongan saya ya. Karena khalifah itu membuat perusahaan.
DNA Adam jangan dibuang. Saya tidak suka dengan pendidikan yang membuang DNA Adam. Saya tidak mau menumpahkan darah AIDS. Ya, kejuran aja loh, kira-kira gitu ya. Manusia itu penumpah darah dan pembuat kerusakan. Dasarnya bukan harus membuat kerusakan, bukan. Emang bisa membangun gak merusak? Ini gedung membangun ini setelah merusak berapa pohon nih kira-kira ini? Rumputnya dirusak berapa banyak nih baru bangun ini begini? Oh, nebang kayu nih, tahuan ini. Ini tahu nih bang kayu nih. Merusak nih bangunan. Banyak yang dirusak untuk membangun. Jadi, ya, manusia menjadi khalifah diantaranya adalah karena kemampuan daya pikir, karena kemampuan daya nalarnya. Ketika kita malas-malesan ngedidik anak berpikir, bahkan melarang anak berpikir, dia masih terlalu kecil untuk memikul masalah. Saya bahkan yakin banyak orang tua di sini ini anaknya berangkat sendiri dari rumah ke Saga ini dilarang. Itunya dilarang menghadapi masalah. Seakan-akan anak kita lahir dari satu zaman yang gak cocok untuk zaman sekarang. Enggak. Oh sekarang banyak mobil ngebut. Anak juga diciptakan dengan situasi banyak mobil ngebut. Ingat, Allah tidak pernah menciptakan manusia pakai mesin. Allah itu menciptakan manusia satu-satu dan potensinya selalu disesuaikan dengan kebutuhan, masalah dan tantangan zamannya. Kebutuhan, masalah dan tantangan zaman. Jangan dikira ya Allah siapkan manusia dengan potensi sama aja dari dulu sampai sekarang sama entar. Nah, maka kemudian mendidik kemampuan berpikir anak-anak kita itu adalah sebuah kewajiban. Sebagai amanah kekhalifahan. Karena dia itu dimandatkan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Ayah bunda sekalian, saya sudah belajar berbagai macam teori-teori kepemimpinan. Tapi kalau saya sederhana aja, saya lebih suka tentang teori kekhalifahan. Karena apa? Karena saya tahu kekuasaan itu ada di tangan Allah. Diberikan kepada siapa yang dikehendaki, dicabut dari siapa yang dikehendaki. Saya tidak percaya dengan kedaulatan ada di tangan rakyat dan kedaulatan ada di tangan musuh. Saya hanya percaya kedaulatan ada di tangan Allah, dan Allah telah memberikan cara-caranya untuk meraih kembali kekuasaan dari tangan Allah itu. Satu, jadi soleh katanya. Kenapa? Innal arda yarithu wa ibadiyah sholihun. Karena bumi ini Allah wariskan kepada hambanya yang soleh. Itu udah jelas. Innal arda yarithuha ibadiyah sholihun. Sesungguhnya bumi ini diwariskan kepada hambanya yang soleh. Jadi gimana agar diwariskan bumi ini? Ya soleh. Kita didik aja anak kita jadi anak soleh. Allah digantikan. Yang kedua apa? Wa idh qala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatamahunna qala inni ja'ilu kalinasi imama. Dan ingatlah ketika kami uji Ibrahim dengan beberapa tugas, dia selesaikan dengan sempurna. Sehingga aku katakan, kata Allah, aku jadikan engkau imam atas sekalian manusia. Jadi apa dong? Sempurna. Fatamahunna, kalau dia menyelesaikan sesuatu itu dengan total, jadi saya cuma percaya sama teori-teori itu, bukan aku. Aku ingin didik anakku jadi pemimpin, jadi khalifah di muka bumi, ya sudah saya buka Quran.
Alhamdulillah, saya dapat berita gembira dari lembaga konsultan saya di Pulau Bangka, di Provinsi Bangka Belitung. Kami kayaknya mulai tahun ini lumayan menancapkan kuku sebangka Belitung setelah 10 tahun punya lembaga konsultan di sana. Rupanya penyebabnya adalah kami berusaha untuk sempurna. Padahal jasa psikotes kami di Bangka Belitung yang paling mahal. Tapi Allah udah janji. Ingatlah ketika kami uji Ibrahim dengan beberapa tugas, dia selesaikan dengan sempurna. Sehingga aku berkata, aku jadikan engkau imam atas sekalian manusia. Yang ketiga, nah ini kemampuan berpikir. Yang keempat apa? Peduli lingkungan. Pada Nabi Soleh, Allah berkata, ya Soleh ini ja'alnaka khalifatan fil ardh. Wahai Soleh, aku jadikan engkau khalifah di bumi. Wa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha. Dia yang menciptakan manusia dari tanah dan diminta untuk memakmurkan kembali bumi. Peduli lingkungan, konservasi lingkungan dan sebagainya. Saya percayanya sama yang Tuhan. Kalau saya ingin menjadi anak saya pemimpin di muka bumi, nggak pakai teori-teori psikologi macam-macam, dia walaupun saya ini seorang psikolog. Allah udah bilang begitu. Nah, kita ada membahas satu tentang kemampuan berpikir. Kemampuan berpikir ini adalah sesuatu yang magic, sebuah keajaiban sebenarnya. Dan saya sangat merasakan keajaiban itu. Dan saya selalu mendorong orang untuk ikut menikmati keajaiban itu. Dengan kemampuan berpikir. Ayah bunda, saya ingin bercerita banyak tentang karunia Allah kepada diri saya lewat kemampuan berpikir saya. Bukan dalam rangka saya ingin menghebat-hebatkan diri saya tentang berpikir, tapi ingin berbagi karunia Allah agar kita sadar kalau anak kita bisa begitu, indah sekali. Sayangnya banyak orang tua yang kemudian mengatakan, ya Ustaz kan pintar, Ustaz kan hebat, kenapa mesti berpikir? Bukankah anak kita bisa lebih hebat daripada itu? Ustaz jangan memaksakan kami bisa kayak Ustaz, toh bukan saya ingin maksa, tapi saya mencari dalam Al-Quran bahwa kalau menjadi khalifah di muka bumi memang harus mampu begitu. Dan pasti setiap kita diberikan kemampuan itu, bahkan lebih hebat daripada saya. Berpikir. Saya seringkali mengalami peristiwa-peristiwa tentang keajaiban berpikir, the magic of thinking, keajaiban. Saya kemarin beberapa hari yang lalu dapat sebuah artikel bahwa sekarang menguliahkan anak tuh biayanya gede banget. 18 tahun orang tua ngumpulin duit gak bakalan cukup. Tiba-tiba setelah baca itu di kepala saya celing. Saya katakan ketika itu, kenapa mesti takut? Kalau Allah menakdirkan anak kita kuliah di kampus A, bukankah Allah yang bertanggung jawab untuk menyediakan uang kuliahnya? Apa yang takuti? Tinggal minta pertanggungjawaban sama Allah. Engkau yang telah mentakdirkan anakku di ITB, mana duitnya ya Allah? Tinggal begitu kok. Lalu kita jemput.
Kalau Allah takdirkan anak kita diterima di UI, mana duitnya ya Allah? Engkau yang mentakdirkan. Kenapa kita gak pernah nagih sama Allah? Karena kita menganggap itu kehebatan anak kita. Jadi gak ada urusannya sama Allah. Rasain. Kita menganggap itu kehebatan anak kita. Allah kok yang mentakdirkan anak kita diterima di ITB, bukan karena dia hebat. Oleh karena itu kita layak untuk minta nagih sama Allah. Ketika saya ngomong kayak begitu, iya juga ya. Keren Yang keren bukan saya, tapi apa yang keluar dari kepala saya. Itu bukan dari otak saya itu. Allah. Karena salah satu fungsi otak itu menjadi jembatan dengan langit, dengan harddisk yang ada di langit. Harddisk saya apa? Kapasitasnya kecil, tapi harddisk langit itu loh. Kalau kemampuan berpikir digunakan untuk menjadi jembatan, saya seringkali terkagum-kagum dengan pemikiran saya, terpesona. Kenapa terpesona? Karena itu bukan dari otak saya. Semata-mata ilham dari Allah. Walaupun terus terang saya seringkali istighfar, karena saya seringkali lupa diri. Gue hebat. Astagfirullahaladzim. Saya kalau udah jadi istighfar, lupa kalau ini cuma tempat saluran langit aja. Saya baru saja menyelesaikan kuliah psikologi pendidikan dan perkembangan anak 20 kali pertemuan. Nanti malam insya Allah pengumumannya siapa yang lulus. Bunda sekalian, setiap materi itu saya baru bikin 1 jam sebelum saya sampai. The last minute. Tapi seringkali janganlah mengatakan, hebat Ustaz Ahmad. Itu hasil nodong langit sebenarnya. Melatih kemampuan berpikir, melatih cara menodong langit agar langit menurunkan ide-ide, gagasan-gagasan, konsep-konsep itu. Berpikir itulah cara menodong langit. Magic, ajaib. Itu ada bukunya kebetulan, judulnya The Magic of Thinking Big, saya lupa orang Jerman yang nulis. Keajaiban berpikir besar. Saya tidak pernah mau menyiapkan khutbah Jumat. Saya hanya selalu berdoa, ya Allah, aku nggak tahu apa yang aku sampaikan. Jadikanlah aku menjadi penyambung lidahmu. Lidahku menjadi penyambung lidahmu. Dan yang penting, tolong jangan permalukan aku di penjamaah. Ngancam terakhirnya itu aja. Jadi emang kelewatan, udah nggak mau mempersiapkan diri, ngancam lagi. Aku nggak mau mempersiapkan diriku untuk khutbah. Jadi kadang-kadang gitu, sebelum khutbah Jumat kalau saya lihatin, temanya bisa tentang Putin. Sebelum khutbah Jumat ada terlewat ban yang meletus, itu bahannya bisa ban meletus. Saya pernah didadak juga minta khutbah Jumat di Bantimurung. Ya udah temanya kupu-kupu, orang saya lagi di taman kupu-kupu. Selalu di belakang. Luar biasa. Maka kemudian Allah sering bertanya, apalah tatafakkarun? Kenapa kalian tak memikirkannya? Apalah ta'qilun? Kenapa kalian tak menggunakan akal kalian? Di dalam ayat-ayat lain bahkan inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah, tapi bagi orang yang berpikir. Hidup ini penuh tanda, hidup ini penuh simbol. Al-Quran pun isinya tanda-tanda, ayat-ayat. Kita mendidik anak kita dengan kemampuan berpikir, dia mampu membaca tanda-tanda. Seluruh cerita alam semesta
adalah tanda. Ilmu Allah turun lewat tanda. Ketika orang berpikir, dia lihat burung dan kemudian dia mampu menciptakan pesawat udara. Dia lihat kuda, kemudian dia mampu menciptakan mobil. Dia lihat ikan hiu, kemudian dia mampu bikin kapal selam. Tapi karena dia mampu membaca tanda dengan pemikirannya. Suatu ketika seorang pengembara dari Amerika Serikat menyeberangi sebuah padang rumput. Di ujung padang rumput dia lihat di ujung celananya kok banyak rumput-rumput yang nempel. Dia bertanya, ada apa di ujung rumput ini kok gampang betul nempel di kain. Dia menggunakan akal pikirnya. Diambil beberapa helai, dimasukkan kantong plastik, dibawa pulang, dilihat di bawah mikroskop. Ternyata memang ada pengait-pengait halus. Karena dia berpikir, aha, aku akan bikin alat yang cara kerjanya kayak rumput jarum gitu. Kalau ditempelkan di kain, nempel, kalau ditarik, seret, lepas dia. Namanya velcro. Orang Sunda menamakannya paepet. Ini contoh velcro. Kita sama-sama sering lihat. Kita sama-sama sering ketempelan rumput jarum seperti itu. Dan kenapa mereka yang menjadi penemunya? Ilhamnya juga dari Allah loh, dan dari mana-mana. Semua penemuan ilmiah ilhamnya pasti dari Allah. Karena baik kafir maupun mukmin tetap kebagian ilham dari Allah bagi mereka-mereka yang berpikir. Seorang pengendara mobil di malam hari dari Amerika Serikat juga loh. Dari Amerika lagi. Seringkali kalau sorot lampu mobilnya di malam hari itu kena mata kucing, angin serigala, kok matanya udah nyala. Dia penasaran, satu ketika dia tangkap kucing, dia buka retinanya. Dia lihat di belakang retina mata kucing itu ada sel-sel bekas cahaya. Ya kalau cahaya itu datang, ditangkap, kemudian ditampilkan. Lalu dia teriak, aha, aku bisa bikin yang kayak mata kucing begini. Kalau kepantulan kena cahayanya dipantulin lagi. Lahirlah spotlight. Sekarang jaket-jaket segala macam itu ada yang kalau orang bawa motor itu jaketnya kalau kena cahaya dipantulkan kembali. Rambu-rambu lalu lintas sekarang kalau kena cahaya itu jadi nyala. Berasal dari konsep spotlight. Itu dari mana? Belajar dari kucing anjing. Makanya alhamdulillah tanggal 20 April 2020 di awal-awal COVID ya, saya diundang oleh komunitas IT Indonesia ke Cisarua. Bang Aat, ini ada lahan 14 hektar. Tolong jadikan ini untuk tempat belajar anak-anak kami, anak-anak orang IT di Indonesia ini. Syaratnya satu Bang ya, jauhkan mereka dari IT. No cable, no screen, no keyboard. Dekatkan mereka dengan alam. Jadikan pikiran mereka peka terhadap tanda-tanda. Aku ingin anakku nanti bisa bikin pesawat terbang, tapi bukan Bang Aat perkenalkan anak kita dengan ilmu fisika dan aeronautika. Perkenalkan mereka dengan guru. Sebab itu justru orang IT itu rata-rata orang-orang yang dia tahu IT itu fungsinya apa dan bahayanya apa dan kapan baru cocok diperkenalkan dengan anak. Karena itu jadi bagaimana kita ingin menegakkan khilafah tapi malas berpikir. Udahlah malas berpikir, khilafah dikriminalisasi. Salah satu kata kuncinya adalah kemampuan berpikir. Kita mendidik anak-anak kita jadi sarjana S1, S2, S3. Yang saya bingung, udah S3 cuma jadi penyambung lidah buku.
menurut pendapat Profesor Anu bangga banget loh sekarang kalau udah bisa ngutip-ngutip. Kapan bisa ngomong menurut pendapat aku? Apakah kita akan menghasilkan anak-anak kita yang duduk manis di pundak para tokoh-tokoh besar? Atau anak kita akan jadi seorang tokoh besar?